Sadar nggak? Setiap kali kita scrolling di TikTok, nanya ChatGPT, atau bahkan sekedar belanja online, ada satu perusahaan yang diam-diam jadi otak di balik semua aktivitas digital kita. Bukan Google, bukan juga Meta, tapi Nvidia. Tanpa chip mereka, revolusi AI yang kita bangga-banggain sekarang ini itu nggak bakal ada, guys. Ibaratnya gini, kalau dunia lagi balapan teknologi, Nvidia itu yang punya sirkuit sekaligus mesinnya. Semua raksasa teknologi dunia itu sekarang lagi antri dan setor uang triliunan demi dapetin teknologi mereka. Tapi masalahnya, apa kita mau selamanya cuma jadi penonton yang takjub sama kecanggihan AI-nya? Nah, daripada cuma jadi penyumbang omsetnya aja, mending kita cari tahu cara jadi pemilik saham Nvidia. Langsung aja kita spill NVDA di unboxing saham. The Pivot, dari gaming ke otak dunia. The most beautiful part, which is video games. The number of robo-taxi-ready cars in the future are going to... Awalnya, Nvidia itu cuma pengen bikin pengalaman main game kita jadi makin mulus lewat GPU. Tapi CEO-nya, si Jensen Huang itu sadar satu hal. Kalau chip biasa itu cuma bisa memproses satu-satu. Nah, chip Nvidia justru bisa mengelola jutaan data secara bersamaan. Dan ini yang dibutuhin sama AI. Sekarang, hampir semua raksasa teknologi kayak Google, Microsoft, Meta, sampai Tesla itu ngantri buat dapetin chip H100 atau Blackwell terbaru dari Nvidia. Karena tanpa chip mereka, ChatGPT itu ya cuma sekedar wacana. Bisa dibilang Nvidia ini ya punya monopoli power lah. Market share mereka di pasar chip AI global bahkan tembus 80% sampai 95%. The real money maker. AI with the Flux 2 model makes them photoreal. Multiple viewpoints, lighting conditions. BYD, Nissan, Geely, and we're announcing also a big partnership. Sekarang kita intip ya isi dompet si Nvidia ini. Di tahun 2025 aja, performa mereka ini nggak main-main, guys. Pertama, dari data center. Bayangin, 88-90% total revenue Nvidia ternyata itu datang dari satu pintu, yaitu data center. Bahkan di tahun 2025 aja, income-nya itu tembus 62,3 miliar dolar. Itu artinya, growth mereka itu tumbuh 75% dibanding tahun sebelumnya. 2. Gaming. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. The way she thought it should be. Tapi Nvidia itu nggak cuma jago di AI ya. Mereka itu tetap jaga akar di dunia gaming. Ya meskipun porsinya kalah sama AI, tapi penjualan mereka di Q4 itu masih solid kok, di angka 3,7 miliar dolar. Naik 47% dari tahun 2024. 3. Professional visualization. Dari industri kreatif, ada professional visualization yang nyumbang omset sebesar 1,3 miliar US dollar. Angka ini naik 159% atau hampir 2,5 kali lipat dibanding sebelumnya. 4. Otomotif dan robotics. Terakhir, ada sektor masa depan nih, otomotif dan robotics. Meskipun saat ini baru menyumbang 604 juta, tapi pertumbuhannya konsisten di angka 6%. Ini bukti ambisi Nvidia. Mereka itu nggak mau AI cuma jago di layar, tapi harus bisa turun ke jalan lewat mobil dan juga robot fisik. The Wealth Machine. And a conversion in full production. Vera Rubin is the most ambitious endeavor in the history. Saking kencangnya growth mereka, total revenue Nvidia di tahun 2025 itu tembus 130 miliar US dollar. Lebih gede dari GDP beberapa negara di Asia Tenggara. Gila ya. Padahal kalau flashback ke 2023, revenue tahunan mereka itu cuma 27 miliar US dollar. Artinya, dalam 2 tahun aja, revenue mereka itu udah naik sebanyak 380%-an. Angkanya itu naik hampir 5 kali lipat. Gak ada loh di dunia ini ya perusahaan yang growth-nya secepat Nvidia lah bisa dibilang. Bahkan ya, chip Blackwell yang harganya itu ratusan juta per piece
itu sampai bikin perusahaan gede rela untuk waiting list loh, berbulan-bulan, cuma buat dapetin chip ini. The future potential. Working for and with us. AI agents are a sixth wave of physical, AI-embodied robots, humanoids. Nah, dengan dominasi yang segila ini, Nvidia itu diam-diam lagi bangun 3 frontier biar posisinya makin gak terkejar sama siapapun. Langkah pertamanya itu dimulai dari agentic AI. Kalau sekarang kita masih harus kasih perintah atau prompt ke AI, nah nantinya AI ini bakal bisa ambil keputusan dan eksekusi tugasnya sendiri. Makin pintar dan mandiri AI-nya, ya otomatis butuh tenaga compute yang jauh lebih besar. Dan dari sinilah chip Nvidia itu bakal makin krusial. Robotics dan physical AI. Gak cuma berhenti di kecerdasan digital ya guys. Kayak yang udah kita bahas sebelumnya nih. Nah, si Nvidia ini mulai masuk juga ke dunia fisik lewat robotics. Lewat platform Nvidia, Isaac dan Cosmos, mereka ini pengen AI gak cuma hidup di dalam cloud, tapi punya tubuh dan bisa bergerak di dunia nyata lewat robot-robot pintar yang ada di masa depan. Autonomous vehicles. Nah, ambisi besarnya itu ditutup dengan autonomous vehicles. Lewat sistem Nvidia Drive, mereka udah pasang badan nih di dalam teknologi mobil otonom. Jadi, kalau nanti tren self-driving udah ya bener-bener mainstream lah, bisa dipastikan otak di balik kemudinya itu adalah teknologi dari Nvidia. Jujur, performa Nvidia memang gak ada obat sih, ya levelnya udah beda sendiri lah. Bayangin, dalam 5 tahun terakhir, saham Nvidia itu udah naik lebih dari 1.200%, yang berarti CAGR per tahunnya itu ada di 68%. Tapi pertanyaannya, kira-kira Nvidia itu masih punya nafas nggak ya untuk lanjut growth? Atau jangan-jangan masa kejayaannya udah lewat nih? Apapun kubu kalian, mending cicil aja sahamnya dari sekarang. Nah, di Valburi, kamu udah bisa investasi saham Amerika itu mulai dari $1 aja. Jadi, modal receh aja itu udah bisa punya saham kayak Nvidia. Gimana? Masa sanggup beli laptop spek dewa tapi nggak sanggup beli sahamnya? Next, kita mau bahas saham apa lagi? Coba kalian tulis di kolom komen.